Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aura Ratunisa dari kelas 4C dengan NIM 44432200092 dari Ilmu Perikanan Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dari hasil yang sudah ditemukan plankton atau organisme pada usus ikan nila. Di sini sudah ada dua sheet. Sheet pertama itu mengenai mengolah data RGL-nya menjadi bentuk grafik, dan yang kedua itu cara menentukan dari tiap planktonnya itu berapa persen atau berapa jumlahnya gitu, sehingga dapat diidentifikasikan dengan rumus indeks preponderance organisme pada usus ikan. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ini untuk mencari RGL kita membutuhkan data dari yang sudah kita olah sebelumnya, yaitu hasilnya itu ada TL dan GL. Nah, untuk mencari RGL ini sendiri kita harus menggunakan rumus pembagian, yaitu dengan membagi GL dibagi TL. Di sini saya sudah coba untuk menghitungnya, yaitu dengan GL pada GL pertama itu ada 840 dibagi 190. Nah, hasilnya itu 4,421053. Kenapa bisa seperti ini? Karena ada pembagiannya. Terus untuk seterusnya kita tinggal tarik aja dari pembagian dari hasil kolom pertama itu sampai ke bawah, sehingga dari beberapa hasil RGL ini kita harus mencari rata-ratanya. Dari sini kita sudah mencari rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Jadi sama dengan average dalam kurung C3 itu hasil dari RGL pertama sampai RGL terakhir gitu, dan didapatkan rata-ratanya itu 4,1487615. Dan dari hasil rata-ratanya ini kita konversi ke bentuk grafik sehingga dapat ditemukan bahwa ikan nila itu pada grafik keempat. Selanjutnya di sheet kedua ini ada beberapa nama plankton yang sekiranya dapat ditemukan, yaitu dari plankton Achnanthes sampai dengan Ulotrix. Lalu untuk mengetahui dari tiap planktonnya ini kita harus mengolahnya dengan menghitungnya dengan beberapa rumus, yaitu mencari N terlebih dahulu, terus mencari NI, mencari O kecil, mencari OI, NI kali OI, dan terakhir IP-nya. Dan dari hasil IP-nya ini kita akan menemukan bahwa si planktonnya ini menjadi makanan utama, makanan pelengkap atau makanan tambahan gitu dari hasil IP-nya. Oke, di sini ada N. N itu merupakan jumlah dari per tiap planktonnya. Karena di sini plankton pertama adalah Achnanthes sp, maka kita ingin mengetahui si plankton ini ada berapa jumlahnya di tiap anggota kelas 4C-nya. Dan ternyata dapat ditemukan bahwa Achnanthes hanya terdapat di satu orang saja gitu. Dan begitupun seterusnya. Dan hasil dari tiap plankton ini kita harus menjumlahkannya sehingga didapatkan bahwa jumlah tiap plankton itu 119. Nah, dari hasil planktonnya ini kita ingin mengetahui berapa sih NI-nya. Nah, NI-nya itu merupakan presentasi jumlah organisme di dalam usus. Cara menghitungnya itu dengan menggunakan rumus N kecil dibagi N besar dikali 100%. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini sama dengan N kecil pada plankton pertama dibagi jumlah dari planktonnya. Nah, hasilnya itu sebenarnya kita konversi ke dalam persen. Jadi di sini didapatkan bahwa NI-nya itu sama dengan 1%. Begitupun kita ingin memudahkan dalam perhitungan, jadi kita seharusnya memblok sampai ke bawah. Tapi karena kalau di blok langsung itu kita akan mendapatkan error seperti ini, maka kita harus menggunakan simbol dolar terlebih dahulu pada angka pembagiannya. Nah, di sini kan ada hurufnya. Ada huruf A, J, itu merupakan kode dari si penjumlahannya. Kita harus menggunakan dolar sebelum AJ-nya dan juga sesudah AJ-nya.
seperti ini. Lalu kita bisa membloknya sampai ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari O kecilnya, kita itu ingin mengetahui jumlah ikan yang ditemukan pada tiap si planktonnya. Karena di plankton pertama itu adalah Achnanthes sp, kita ingin mengetahui si Achnanthesnya ini ada di berapa tabel dapat ditemukannya dengan menggunakan rumus count. Jadi tulis di sini count dalam kurung, kita langsung blok aja dari sini menggunakan rumus CTRL, Shift, dan blok kanan. Terus tanda tutup kurung, enter. Nah, dapat ditemukan di sini bahwa ternyata di si Achnanthes sp ini hanya pada satu tabel saja. Lanjut, kita ingin mengubahnya, blok ke bawah aja. Nah, sini. Nah, jadi apa sih perbedaan antara N kecil dengan O kecil? Nah, N kecilnya itu kita ingin menjumlahkan si planktonnya. Kalau O kecil itu kita ingin menjumlahkan jumlah tabel yang ada angkanya. Tuh. Jadi dapat dibedakan ya antara N kecil dan O kecil. Nah, dari hasil O kecilnya ini kita dapat menggunakan rumus OI-nya, karena OI itu membutuhkan hasil dari O kecilnya. Nah, caranya itu sama dengan O kecilnya dibagi 34. Kenapa 34? Karena kita melihat dari jumlah anggota yang menghitung planktonnya. Nah, di sini ada anggotanya yaitu 34. Kenapa ikan 4? Karena kita menggunakan 34 ekor dengan 34 anggota kelompok kelas 4C. Sini dapat dihasilkan bahwa OI yang pertama itu 0,029. Kita langsung blok aja sampai ke bawah. Nah, seperti ini ya. Dan ternyata di OI ini ada yang kosong di bagian ini, yang kedua ini sama ini. Kenapa bisa kosong? Berarti pada plankton tersebut tidak dapat ditemukan di tiap tabelnya. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus NI dikali OI. Kita langsung aja sama dengan NI-nya dikali, kalinya itu dengan menggunakan tanda bintang ya, kali OI, salah, sama dengan seperti ini. Kita langsung blok aja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Terakhir di rumus IP, kenapa IP ini menjadi indeks yang terakhir? Karena emang ini sebagai penentu bahwa si plankton ini kenapa bisa ada di saluran pencernaan ikan tersebut gitu. IP itu merupakan indeks preponderance organisme yang ada pada usus ikan. Nah, IP ini menggunakan rumus gabungan antara, sebelum itu karena di rumus IP ini akan membutuhkan rumus gabungan dari si NI kali OI-nya ini, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu nih. Berarti sama dengan sum, karena kita membutuhkan jumlah ya, sum dari sini nah, ini udah dapat hasilnya bahwa sum dari NI OI itu sama dengan 0,076125. Baru kita bisa menghitung IP-nya karena sudah diketahui ya. Jadi sama dengan NI kali OI, berarti ini langsung aja ya, udah ada di sini NI kali OI dibagi jumlah dari perhitungan NI kali OI. Kita hasilkan bahwa di sini terdapat 0,003247. Hasilnya nanti kan hasil itu bukan bentuk persen ya, tapi bentuk seperti ini nih, tanpa persen. Nah, kita harus jadikan persen terlebih dahulu untuk memudahkan dalam perhitungannya. Terus ini kita langsung blok ke bawah aja. Oh, tidak bisa.
Berarti kita harus menggunakan tanda dolar ya. Oke, bisa. Dan diketahui bahwa ada beberapa plankton yang ternyata hasilnya tuh 0%. Sedangkan yang bagian tertingginya adalah pada plankton ini plankton apa ya? Plankton quadrigula ternyata mendapatkan hasil 34%. Dari sini kita dapat menyimpulkan untuk IP itu sekitar lebih dari 40% ternyata itu merupakan makanan utama. Kalau sekitar 4% sampai dengan kurang dari 4% sampai dengan kurang dari 40% sampai dengan lebih di atas 4% itu merupakan makanan pelengkap, sedangkan untuk kurang dari 4% merupakan makanan tambahan. Dan di sini untuk plankton quadrigula karena jumlahnya 34% berarti dia termasuk dalam indeks kurang dari 40% sampai lebih dari 4%. Jadi quadrigula ini merupakan makanan pelengkap dari vanila gitu. Mungkin segini saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.